Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabrina, yang biasa dipanggil Bu Sabrina. Di sini saya akan mengajarkan mata pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai pelajaran, dimulakan dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, silahkan siapkan buku catatannya masing-masing beserta dengan buku cetak yang sudah diberikan oleh sekolah. Dibuka bukunya dan buku catatannya, dan mari kita dengarkan materi yang akan saya jelaskan. Hak Asasi Manusia Part 1. Jadi kali ini kita akan bahas materi tentang hak asasi manusia. Apa sih itu HAM? Kemudian apa saja yang sebenarnya diatur dalam HAM? Kemudian apa sih yang membuat HAM ini menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan manusia? Nah, kita akan bahas sama-sama ya. Hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan dan bersifat menyeluruh. Hak ini juga melekat pada setiap manusia secara alamiah, bersifat mutlak, yang bertujuan untuk menjaga manusia sesuai dengan kodratnya. Sejarah HAM. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat munculnya HAM, dimulai dari perkembangan HAM di dunia. Berawal dari perlakuan diskriminatif terhadap perbedaan ras, suku, budaya, dan lain-lain hingga penyalahgunaan kekuasaan pada masa lalu. Sehingga banyak rakyat yang merasa rugi, banyak yang merasa tidak dimanusiakan oleh para penguasanya. Pada akhirnya dibuatlah perjanjian-perjanjian antara penguasa dengan rakyat. Di antara banyak perjanjian, yang paling terkenal adalah Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, di mana isinya setiap negara menjamin dan mengakui HAM, supaya tidak ada lagi diskriminasi secara kemanusiaan yang dilakukan di setiap negara. Berlanjut dengan perkembangan HAM di Indonesia. Sebelum kemerdekaan, HAM sudah ada dikarenakan waktu itu Indonesia itu dijajah ya, 350 tahun oleh Belanda dan selama 3 tahun oleh Jepang. Nah, di sini muncullah pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia sebagai bentuk membebaskan diri dari cengkraman para penjajah. Juga sebagai bentuk pembelaan atas kaum pribumi. Sedangkan HAM setelah kemerdekaan sudah mulai banyak kebebasan yang diberikan untuk setiap masyarakat supaya bisa mengungkapkan pemikirannya di depan publik. Kemudian negara juga membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan HAM ini. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Nah, hak asasi pribadi ini sama seperti bagaimana sebenarnya hak kita sebagai manusia secara pribadi. Contohnya, adanya kebebasan bergerak, adanya kebebasan masuk dan mengikuti organisasi manapun, kebebasan berpendapat, bahkan kebebasan untuk memilih, memeluk, atau menjalankan agama yang kita percaya. Yang kedua, ada hak asasi politik. Hak asasi ini menjamin bagaimana kita bisa masuk ke dunia politik. Yang pertama ada menjadi warga negara yang baik. Hak asasi politik. Hak asasi politik ini yang mengatur bagaimana sebenarnya kita bisa saling mempengaruhi atau berhubungan dengan pemerintahan. Yang pertama, hak kita menjadi warga negara, hak untuk bebas untuk mendirikan partai atau masuk ke partai manapun, juga hak kita untuk berkumpul dan berserikat. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi.
Di sini hak ini bagaimana sih sebenarnya kita di dunia perekonomian itu mau kita itu seperti apa gitu. Setiap orang punya hak ya. Contohnya misalnya hak kita mencari kekayaan, hak untuk memilih pekerjaan yang kita mau, hak untuk menjual beli, kemudian hak untuk berdagang atau kita buka usaha apapun yang kita mau, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum. Keempat, hak asasi hukum, di mana kita di sini mendapatkan hak supaya mendapatkan perlindungan dan adanya persamaan di depan hukum. Jadi tidak ada lagi yang dibeda-bedakan, mau kaya mau miskin semuanya sama di mata hukum. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Dan hak asasi sosial budaya ini contohnya adalah kita bisa mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, bisa hidup dengan layak, kemudian mendapatkan perlindungan terhadap karya-karya yang kita buat, mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, dan lain-lain. Yang keenam atau terakhir, yaitu hak asasi tata cara peradilan dan perlindungan. Jadi sudah pasti kita mendapatkan perlindungan secara hukum, juga tata cara peradilan yang baik. Tidak ada diskriminasi mau kaya ataupun miskin. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di sini bagaimana sih sebenarnya Pancasila mengatur hak dan kewajiban asasi manusia? Di sini dibagi dalam 3 nilai. Yang pertama ada nilai dasar hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai ketuhanan sudah pasti di mana kita diberikan jaminan supaya kita bisa beribadah dengan baik tanpa adanya gangguan. Kemudian nilai kemanusiaan sudah pasti kita dijamin pula oleh negara agar setiap dari kita mendapatkan perlakuan adil dan setara tanpa adanya pembeda-bedaan. Nilai persatuan, di mana semuanya diwajibkan untuk bersatu dan memelihara kesatuan. Sedangkan untuk nilai kerakyatan, sistem demokrasi di sini di Indonesia ini harus berjalan dengan baik. Nah, itu dibutuhkan partisipasi dari rakyat sendiri. Kemudian nilai keadilan. Nilai keadilan ini ditegaskan bahwa semua harus menerima hak-haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan diri dan bebas berpendapat. Berlanjut kepada hak kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dalam nilai instrumental, di mana nilai instrumental ini bentuk perwujudannya adalah peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan hak asasi manusia. Di sini ada banyak sekali undang-undang yang dibuat supaya bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia merasa aman dan dilindungi hak-hak kita. Yang terakhir ada nilai praksis dari hak kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Perwujudannya yaitu bentuk sikap positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa dikatakan bagaimana kita punya kepercayaan, kita mencintai satu sama lain dalam artian tidak ada permusuhan, kemudian membela kebenaran, saling berkumpul untuk mendapatkan keputusan, kemudian menghormati setiap keputusan, memberikan kebebasan untuk berpendapat, dan lain-lain. Itu adalah nilai positif yang bisa kita lakukan setiap hari. Kalian sudah menyimak dan menonton materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan komen video ini. Dan subscribe juga channelnya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.